Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahlal qur'ani min ahlihi wa khassatih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail Iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina li sunnatih. Amma ba'd. Sahabat Al-Quran, kali ini kita akan membahas tentang bacaan isti'adzah atau bacaan ta'awudz. Ketika kita akan membaca Al-Quran, baik itu di awal surah ataupun di tengah surah, maka disunnahkan atau dianjurkan untuk membaca isti'adzah. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Adapun bacaan yang paling utama adalah dengan lafal A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Meskipun ada sebagian yang mempraktekkan membaca isti'adzah ini dengan lafal A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim atau A'udzu billahil 'azim minasyaitonir rajim atau dengan lafal A'udzu billahi minasyaitonir rajim innahu huwas sami'ul 'alim, atau juga dengan lafal a'udzu billahil 'azimis sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Apabila lafaz ta'awudz yang demikian itu dipraktekkan, maka hukumnya tetap boleh, tetapi Rasulullah SAW beserta semua ahli qurra tidak melakukan atau tidak melafalkan bacaan ta'awudz yang seperti itu. Jadi ketika kita akan membaca surah At-Taubah atau Bara'ah, maka lafal ta'awudz yang dipilih adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya kita bahas tentang hukum membaca basmalah. Hukum membaca basmalah ada 4. Yang pertama, wajib membaca basmalah. Yang kedua, sunnah membaca basmalah. Yang ketiga, haram membaca basmalah. Yang keempat, mubah, boleh membaca atau boleh tidak membaca. Yang pertama, wajib membaca basmalah. Ketika akan membaca suratul Fatihah, maka basmalah ini menjadi wajib untuk dibaca, dikarenakan basmalah ini merupakan bagian dari suratul Fatihah. Pendapat ini adalah pendapat yang paling sahih menurut mazhab Imam Syafi'i. Yang kedua, sunnah membaca basmalah. Ketika akan membaca semua surah selain surah Al-Fatihah dan surah At-Taubah atau Bara'ah, maka hukumnya sunnah untuk membaca basmalah. Yang ketiga, haram membaca basmalah. Ketika membaca awal surah At-Taubah atau surah Bara'ah, maka tidak boleh membaca basmalah, dikarenakan surah At-Taubah ini diturunkan dengan tegas kepada orang-orang musyrik bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memutus rahmatnya kepada mereka orang-orang musyrik tersebut. Sedangkan di dalam bacaan basmalah mengandung sifat kemurahan dan kasih sayang. Yang keempat adalah mubah, boleh membaca ataupun boleh tidak membaca. Ketika kita akan membaca di tengah surah At-Taubah, maka boleh kita tidak membaca basmalah atau boleh kita juga membaca basmalah. Misalnya kita akan membaca di ayat yang ke-15, maka
boleh kita mengawali dengan membaca basmalah ataupun boleh kita tidak membaca basmalah. Tetapi yang paling utama yang dipilih adalah tidak membaca basmalah. Kita lanjutkan dengan praktek membaca isti'adzah, kemudian bismillah, kemudian dilanjutkan dengan awal surah. Di dalam membaca isti'adzah dan basmalah ada 4 cara membacanya. Yang pertama adalah qat'ul jami'. Maksudnya adalah memutus semuanya. Ta'awudz, kemudian berhenti, ambil nafas, kemudian bismillah, berhenti, ngambil nafas, kemudian dilanjutkan dengan awal surah. Yang kedua adalah qat'ul ula wa waslus tsani. Memutus yang pertama, kemudian menyambung yang kedua. Maksudnya membaca ta'awudz, kemudian berhenti ngambil nafas, dilanjutkan dengan bismillah, disambung dengan awal surah. Yang ketiga, waslul ula wa qat'us tsani. Menyambung yang pertama, kemudian memutus yang kedua. Maksudnya adalah isti'adzah atau ta'awudz disambung dengan basmalah, kemudian berhenti ambil nafas, kemudian dilanjutkan dengan awal surah. Yang keempat, yang terakhir, waslul jami' atau menyambung semuanya. Maksudnya ta'awudz dilanjutkan atau disambung dengan basmalah, kemudian disambung dengan awal surah. Demikian ini atau 4 cara ini bisa dipraktekkan dalam membaca semua surah yang ada di Al-Quran kecuali surah At-Taubah. Kita praktekkan ke-4 cara tersebut. Yang pertama adalah qat'ul jami', memutus semuanya. Ta'awudz, kemudian berhenti, ambil nafas, dilanjutkan bismillah, berhenti, ambil nafas, kemudian dilanjutkan awal surah. Kita praktekkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun cara yang kedua adalah qat'ul ula wa waslus tsani. Maksudnya memutus yang pertama, kemudian menyambung yang kedua. Ta'awudz, berhenti, ngambil nafas, kemudian bismillah, disambung dengan awal surah. Kita praktekkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika dilanjutkan bismillah dengan awal surah, maka hamzah wasol atau hamzah yang di atasnya ada singkatan waslun atau ditulis di sini shad, maka hamzah ini tidak terbaca, harokat mi langsung masuk di lam. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika bertemu dengan hamzah qata', maka hamzah ini tetap terbaca, atau hamzah yang di atasnya ada potongan huruf ain. Ini menunjukkan hamzah qata'. Potongan huruf ain ini atau potongan kepala ain ini singkatan dari qat'un atau qata'. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Atau ketika bertemu dengan huruf selain hamzah qata' atau hamzah wasol, maka tetap terbaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kita lanjutkan dengan cara membaca yang ketiga, waslul ula
wa qat'us tsani. Menyambung yang pertama, memutus yang kedua. Maksudnya ta'awudz disambung dengan bismillah, kemudian berhenti ngambil nafas, dilanjutkan dengan awal surah. Kita praktekkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti ambil nafas, dilanjutkan awal surah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atau surah yang lain sama prakteknya, huruf pertama tetap terbaca. Selanjutnya cara yang keempat adalah waslul jami', menyambung semuanya. Ta'awudz langsung disambung dengan bismillah, kemudian dilanjutkan dengan awal surah. Kita praktekkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atau nanti ketika tidak bertemu dengan hamzah wasal, maka huruf pertama terbaca. Ketika bertemu dengan hamzah wasal, maka hamzah wasal ini tidak terbaca, atau langsung harokat kasrohnya bismillah masuk ke huruf yang kedua, lam sukun ini, sehingga bacanya rahimil. Kita praktekkan ketika bertemu dengan hamzah qata atau hamzah yang di atasnya ada potongan huruf ain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Atau selain bertemu dengan hamzah qata atau hamzah wasal, kita praktekkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Demikianlah cara membaca isti'adzah, basmalah, dan awal surah. Yang keempat cara ini bisa dipraktekkan ketika membaca di awal surah atau disebut dengan ibtida'ul qiraah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.